yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Belajar Dewantara mengatakan bahwa, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, dari pendapat ini kita melihat yang hanya bisa dilakukan oleh guru itu adalah menyiapkan lingkungan yang baik, yang positif, lingkungan yang membuat murid-murid kita merasa aman, merasa terhindar dari tekanan sehingga mereka mampu menggali potensinya untuk berkembang ketika mereka berada di tangan kita di sekolah ini. Nah, dengan demikian kita akan melihat di mana letaknya atau pentingnya budaya positif ini. Untuk misal konsep kita lanjutkan saja ya Pak, berkaitan dengan waktu. Ya. Ini nggak bisa lupa. Nah, Diana Gosen mengatakan di dalam bukunya bahwa di dalam meraih suatu kemerdekaan itu akan selalu ada budaya positif. Salah satunya adalah disiplin, yang mana disiplin di sini akan dapat membuat diri seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, dalam arti kata atau kata lain, disiplin di sini ibaratnya itu murid kita akan mempelajari bagaimana cara mereka untuk mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang akan mereka ambil sehingga nanti tindakan tersebut itu mengacu pada nilai-nilai yang mereka hargai dan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam disiplin ini ada pertanggungjawaban nilai yang akan dipilih oleh murid. Misal dia melakukan, kita sering ya menemukan anak-anak itu kita bilang banyak yang melawan lah, kurang fokus dalam belajar. Kita ngajar di kelas, dia keluar tanpa izin. Kan itu ada pelanggaran nilai. Salah satunya adalah nilai misalnya menghargai. Nah, di sana di dalam tindakan itu ada tujuan mengapa mereka berbuat demikian. Nah, di sini kita diajak berpikir kembali oleh Diana Gosen dan Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu pasti ada tujuannya, ada kebutuhan yang akan mereka penuhi. Nah, sekarang kita akan melihat apa motivasi yang melatar belakangi seseorang itu berbuat. Ini adalah beberapa contoh nilai kebajikan universal. Mungkin Bapak Ibu lebih tahu tentang ini. Ada universalnya bersifat dari kelompok profil belajar Pancasila, ada juga keterampilan hidup, ada petunjuk hidup, mungkin bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Yang perlu kita lihat adalah, nah ini adalah motivasi manusia untuk berbuat. Artinya manusia melakukan segala sesuatu itu ada tujuannya. Baik, kita akan lihat apa motivasi. Nah, ini adalah beberapa motivasi yang membuat manusia itu melakukan segala sesuatu. Ada 3 motivasi yang mendasari kita manusia dan juga murid-murid kita melakukan sesuatu. Yang pertama itu mereka berbuat karena mereka ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mereka ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, mereka melakukan sesuatu itu karena mereka ingin menghargai diri sendiri. Walaupun kadang-kadang kita lihat cara mereka itu salah. Tapi itu mereka lakukan karena dasar 3 kebutuhan ya, 3 motivasi yang harus mereka penuhi berdasarkan dari beberapa kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi tersebut. Baik. Nah, dari motivasi perilaku manusia ini kan ada yang pertama tadi adalah mereka
tidaknya mana. Yang kedua, mereka berbuat karena memang mereka ingin mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Tapi dua motivasi ini sebenarnya kalau ini yang berkembang kepada anak, mereka akan menunggu itu adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Motivasi dari luar, sehingga yang berkembang itu adalah motivasi ekstrinsik. Mereka pada akhirnya mereka itu tidak mandiri, mereka tergantung kepada orang lain. Kalau tidak ada stimulus atau rangsangan dari orang luar, misalnya hukuman yang kita berikan, mereka nggak bakalan berbuat. Atau tidak ada pujian dari kita, mereka tidak akan belajar. Nah, sehingga kalau kita biarkan mereka mengembangkan dua motivasi, 1 dan 2 ini, maka pada diri anak itu yang berkembang adalah motivasi ekstrinsik. Pada akhirnya nanti anak masih ketergantungan dengan orang lain. Mereka belajar bukan karena diri mereka sendiri. Nah, sedangkan motivasi yang terakhir tadi adalah mereka berbuat karena ingin menghargai diri sendiri. Meskipun kita lihat cara mereka berbuat itu ada yang salah. Mereka keluar dari kelas lalu mojok di belakang. Sebenarnya itu kan salah. Tidak ada istilahnya ketika kita kembali ke kebijakan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan dalam belajar, itu melanggar nilai. Salah satunya adalah saling menghargai antara warga kelas. Nah, ternyata mungkin selama ini Bapak Ibu sudah tahu, dalam diri anak itu ketika mereka berbuat, ada sesuatu yang ingin mereka capai. Ada suatu kebutuhan atau kepuasan tertentu yang belum mampu mereka penuhi. Sehingga walaupun dalam keadaan salah, mereka tetap mengambilkan keputusan untuk berbuat. Ada kesalahan-kesalahan sikap yang mereka lakukan. Nah, disinilah peran kita sebagai seorang guru akan menerapkan yang namanya itu adalah budaya positif. Dari awalnya adalah disiplin atau kontrol diri. Nah, dari adanya disiplin inilah nanti kita akan meningkatkan nilai kebajikan yang ada di kelas. Misal, Ibu Melang kan seorang guru matematika sedang masuk ke kelas. Apa nilai kebajikan yang harus kita terapkan pertama sebelum kita mengajar? Kita sepakati dengan murid. Baik anak-anak, sebelum kita belajar ada kesepakatan kelas yang harus kita buat. Nah, ketika mereka melanggar dari kesepakatan itu, inilah pegangan kita. Kemarin kita sudah sepakat ada beberapa nilai yang harus kita patuhi dalam belajar. Ini buktinya Anda keluar. Nilai apa yang Anda langgar? Nah, di sana nanti itu peran pentingnya adanya nilai kebajikan yang harus kita terapkan di kelas. Kalau tidak, ya namanya saja masa remaja ya. Mereka akan berusaha mencari alibi-alibi yang kadang-kadang tidak masuk akal, itu jadikan sebagai suatu alasan ketika mereka berbuat. Nah, kita lihat nilai kebajikan apa yang akan kita terapkan kepada murid-murid kita sehingga berkembanglah motivasi intrinsik kepada anak. Ini yang kita harapkan ya Bapak Ibu. Kita ingin anak kita itu belajar dengan mandiri, tanpa disuruh, tanpa diperintah. Ketika jamnya belajar, mereka tetap belajar dengan disiplin yang sudah kita tetapkan. Nah, untuk melakukan itu semua, kita butuh yang namanya restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata restitusi? Restitusi itu adalah suatu kesempatan yang diberikan kepada murid atau kepada seseorang untuk memperbaiki sikap. Ketika mereka bersalah, ada tawaran-tawaran yang kita berikan sehingga mereka mampu memperbaiki sikap. Itu namanya restitusi. Menurut Diana Gosen dalam bukunya pada tahun 2024, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Misal, ketika anak kita bolos dari kegiatan belajar di kelas, lalu kita panggil, kita bicara, lalu kita buat suatu keputusan restitusi, perbaikan dari kesalahan yang mereka lakukan. Nanti kita akan bahas bagaimana cara melakukan restitusi terhadap anak kita.
Dalam melakukan restitusi ini biasanya ada posisi 5 kontrol yang sering dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya. Dan di antara 5 kontrol tersebut yang diharapkan dilakukan oleh seorang guru itu adalah kontrol terakhir, yaitu guru mampu menjadi manajer yang baik. Karena dari posisi 1 pemberi hukuman, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga informan, yang keempat itu adalah memantau, yang kelima adalah manajer. Pemberi hukuman contohnya seperti ini. Kamu lolos, hukumannya silakan bersihkan WC. Itu pembuat hukuman. Bisa pembuat rasa bersalah. Gini, ada si anak yang melanggar peraturan dalam kegiatan belajar, misalnya tidak mampu menghormati guru. Kamu ribut terus dalam belajar, kita buatkan dia merasa bersalah. Kira-kira kata-katanya seperti ini contohnya. Ibu kan sudah pernah mengatakan, gimana kamu ini? Kok nggak bisa juga memberikan ibu kesempatan? Berilah ibu kesempatan untuk mengajar. Nah, itu adalah bentuk agar anak merasa bersalah. Tapi dua posisi ini kalau bisa tidak kita lakukan. Pemberi hukuman membuat dia merasa bersalah. Begitu juga dengan posisi berteman. Ayolah, bekerja sama lah sebentar. Ibu sebentar lagi selesai kok. Nah, itu adalah cara atau kontrol yang sedang dilakukan oleh guru menjadi seorang teman untuk murid. Yang keempat, posisi kontrolnya adalah sebagai pemantau. Nah, anak ibu, dari kesalahan tadi, mana yang kamu lakukan? Nih, disiplin sekolah. Lihat, kamu melanggar 1, 2, 3, konsekuensinya ini. Nah, itu adalah posisi pemantau. Posisi kontrol 1, 2, 3, dan 4 ini ketika kita gunakan saat melakukan restitusi, maka akan menguatkan motivasi intrinsik. Artinya anak menjadi ketergantungan. Dia hanya membutuhkan kita untuk berbuat baik. Tanpa kita dia kembali kepada alamnya, dia kembali kepada dunianya. Nah, jadi harapan kita posisi 1, 2, 3, dan 4 ini kita singkirkan dulu. Mana posisi yang harus kita lakukan? Yaitu posisi yang kelima atau posisi manajer. Manajer dari sini ya. Posisi manajer yaitu posisi yang akan memunculkan identitas diri murid, identitas sukses ya. Identitas sukses itu munculnya rasa percaya diri, munculnya semangat dari dalam diri untuk berbuat karena ingin menghargai dirinya sendiri. Sehingga yang berkembang itu adalah motivasi intrinsik pada anak. Jadi guru sebagai manajer yang utama di kelas atau di sekolah, kita diharapkan mampu untuk melakukan posisi manajer ini ketika memberikan restitusi kepada anak saat anak kita mengalami suatu masalah. Nah, kita lihat ya. Ini ada beberapa contoh yang diberikan. Ada motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik. Nah, ketika kita memberikan hukuman, membuat rasa bersalah, maka yang terjadi itu adalah identitas gagal pada anak kita. Terlalu sering memberi hukuman, terlalu sering membuat anak merasa bersalah. Yang ada itu adalah rasanya, cuma bayar bila usaha selama itu. Artinya apa? Ini merasa gagal. Adido enak ini selama itu. Walaupun sedikit sebenarnya dia sudah berusaha. Yang kita tahu tadi dia berbuat itu pasti ada tujuannya. Apa yang belum kita temukan? Apa dasar kebutuhan yang mereka ingin puaskan sehingga mereka melakukan hal tersebut. Nah, sedangkan motivasi intrinsik ketika kita memberikan posisi manajer, maka yang berkembang itu adalah identitas berhasil atau sukses. Yang mana contohnya kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya guru ketika menghadapi anak yang sedang bermasalah, contoh yang bisa kita lakukan. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Misal anak lulus dari kegiatan KBM di kelas. Apakah mereka meyakini itu benar? Kita pertanyakan kepada anak. Atau kita tanya
enggak? Apa kamu yakin hal ini adalah suatu kebiasaan yang baik buat kamu? Jadi dia akan berpikir, dia akan membaca diri dia sendiri tanpa harus kita perintahkan. Dia akan berpikir, oh iya, enggak Bu, ini adalah suatu hal yang salah katanya. Bisa jadi dia akan menjawab demikian. Nah, kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Dia yakin dia salah. Berarti kamu yakin ini salahnya? Yakin Bu. Maukah kamu memperbaikinya? Mau Bu. Akan timbul itu. Walaupun nanti pada akhirnya 1, 2, 3 dekade mereka pun juga berubah, itu adalah keputusan pada diri anak sendiri. Kita hanya memberikan jalan, kita hanya menyiapkan lingkungan yang baik. Keputusan untuk menjadi sukses itu 100% ada pada diri anak. Kita nggak perlu terlalu pusing ya Bapak Ibu. Anak ini terserah mereka, kita berikan. Misalnya saya guru BK ya, kadang-kadang saya merasa lemah. Sebenarnya apalagi belakangan ini peran saya di sekolah agak kurang berjalan. Saya merasa belum banyak hasil yang saya dapatkan ketika memberikan restitusi kepada anak. Ya wajar, karena mereka itu manusia. Kita berhadapan dengan benda hidup. Mereka punya akal dan pikiran, mereka punya perasaan, memiliki kebutuhan yang belum kita ketahui secara utuh. Ya wajar, tidak mudah kita mengubah seseorang, tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh bertahun-tahun. Mereka membutuhkan suatu pemahaman yang baik, yang benar, sehingga mereka mengambilkan keputusan yang tepat untuk melakukan suatu perbaikan. Nah, pada posisi manajer ini kita akan menguatkan karakter anak, tidak menyalahkan ya, atau tidak membuat mereka memberontak atau menjadi mereka pendendam kepada kita, tapi kita akan menguatkan karakter. Ya bagus itu. Kamu sudah sadar bahwasanya itu salah. Kita kuatkan karakter itu sehingga mereka hari demi hari mereka akan selalu berpikir demikian. Walaupun itu kecil ya Bapak Ibu, tapi tidak masalah. Karena kita berhadapan dengan benda hidup, bukan benda mati. Mereka punya akal dan pikiran mereka sendiri. Tidak mungkin kita menyelaminya dalam waktu yang singkat, butuh waktu yang panjang. Nah, ketika mereka menyadari kesalahannya, kita akan bertanya, bagaimana caranya agar kamu bisa memperbaiki keadaan ini? Nah, kita pertanyakan kepada anak, itu adalah posisi manajer tadi. Nah, bagaimana cara kamu kalau memang kamu ingin memperbaiki, misalnya kan anak punya masalah dengan guru, bagaimana cara kamu memperbaikinya? Guru tersebut merasa tidak dihargai, guru tersebut merasa kamu tidak menghormatinya. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Nah, kita tanyakan kepada mereka dengan harapan mereka bisa membaca diri mereka sendiri, memahami kodrat dia sebagai seorang manusia, bahwasanya mereka itu orang yang baik. Nah, ini adalah mengapa posisi manajer itu penting dilakukan oleh seorang guru. Kita tinggalkan dulu posisi 1, 2, 3, dan 4. Yang satu tadi pembuat hukuman. Yang kedua adalah membuat murid merasa bersalah. Yang ketiga, kita sebagai teman. Yang keempat, kita sebagai pemantau. Kita tinggalkan itu dulu. Tapi kita usahakan kita sebagai guru pelaku manajer yang baik di sekolah. Nah, ketika posisi manajer ini juga tidak mampu, barulah nanti kita turunkan sampai ke bagian pemantau. Kita menitik beratkan pada dampak pada diri mereka sendiri. Maaf ya Bapak Ibu, agak terburu-buru karena waktu kita hanya 30 menit dalam materi ini. Nah, kenapa harus restitusi kita terapkan di sekolah? Apa kebaikan dari restitusi ini? Mungkin secara tidak sadar guru Bapak Ibu sudah banyak melakukan restitusi ya, walaupun belum sempurna. Apalagi Pak Alwi sebagai wakil siswaan, saya rasa itu sudah sering melakukan restitusi. Mulai dari baik itu sebagai pemberi hukuman ya Pak, sebagai ini membuat rasa bersalah. Mungkin semuanya sudah kita lakukan tanpa kita sadari. Tapi kita baru tahu, oh ternyata itu adalah restitusi. Kesempatan yang kita berikan kepada anak untuk memperbaiki suatu kesalahan. Apa kelebihan dari restitusi? Yang pertama itu kita fokus kepada perbaikan kesalahan atau perbaikan sikap. Kita tidak fokus menyalahkan anak ya. Kita fokusnya ketika kita
melaksanakan restitusi, kita fokus pada perbaikan diri. Kita tidak menyalahkan kamu ini. Udah berapa kali saya bilang? Nah, kita hindarkan itu dulu. Tapi posisi kita di sini adalah kita mengajak anak untuk memperbaiki kesalahan.